Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Umi. Jadi saya akan menjelaskan tugas PAI tentang Quran sebagai mukjizat dan waktu. Jadi pengertian mukjizat dan waktu diambil dari bahasa Arab al-jaza atau ijaza yang berarti melamahkan atau menjadikan tidak mampu. Dari segi bahasa, kata ijasi berasal dari kata ajaza atau yujizu atau ijaz yang berarti melemahkan atau memperlemah. Juga dapat berarti menetapkan kelemahan. Secara normatifnya ijazi itu yang berarti adalah ketidakmampuan seseorang melakukan sesuatu yang merupakan lawan dari ketidakberdayaan. Lalu yang dimaksud dengan ijaz secara terminologi ilmu Quran adalah sebagai yang dikemukakan oleh beberapa ahli. Contohnya yang dikemukakan oleh Khalil Al-Qathan. Lalu ijaz itu sendiri menampakkan kebenaran Nabi SAW dalam pengakuan orang lain sebagai seorang rasul atas utusan Allah SWT dengan menampakkan kelemahan orang-orang Arab untuk menandinginya atau menghadapinya mukjizatnya yang abadi yaitu Quran dan kelemahan-kelemahan generasi-generasi sesudah mereka. Sedangkan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dengan tantangan yang tidak mungkin dapat ditandingi oleh siapapun dan kapanpun. Jadi itu adalah suatu hal yang luar biasa, begitu kan? Lalu Muhammad Bakar Ismail menegaskan mukjizat adalah perkara luar biasa yang disertai dan diikuti dengan tantangan yang diberikan oleh Allah SWT kepada nabi-nabinya sebagai hujah dan bukti yang kuat atas misi dan kebenaran terhadap apa yang diemban yang bersumber dari Allah sendiri. Lalu dari definisi ini dapat dipahami bahwa ijaz dan mukjizat itu dapat dikatakan seperti yakni melemahkan. Hanya saja pengertian ijaz di atas mengesankan batas yang lebih bersifat spesifik, yaitu hanya Quran. Sedangkan pengertian mukjizat mengesankan batas yang lebih luas, yakni bukan hanya berupa Al-Quran, tetapi juga perkara-perkara lain yang tidak mampu dijangkau oleh segala daya dan kemampuan manusia secara keseluruhan. Dengan demikian, dalam konteks ini ada pengertian ijaz. Dan mukjizat itu saling mengisi satu sama lain, gitu. Saling melengkapi satu sama lain, gitu. Sehingga dari batasan-batasan tersebut tampak dengan jelas keistimewaan dari ketetapan salah satu bukti kebenaran misi Rasulullah atau misi kerasulan yang dibawanya itu adalah Al-Quran adalah mukjizat Allah yang menunjukkan kelemahan orang Arab untuk menandingi Al-Quran. Pada mereka yang memiliki faktor-faktor dan potensi itu pelakunya yang melemahkan dinan mukjiz dan pihak yang mampu melemahkan pihak lain serta mampu membungkam lawan dinan mukjizat. Nah, lalu di sini ada segi-segi dari kemukjizatan Al-Quran, yaitu keindahan sastra yang sama sekali berbeda dengan keindahan sastra yang dimiliki oleh orang-orang Arab. Lalu gaya bahasa yang unik, kesempurnaan syariat, lalu menampilkan berita-berita yang bersifat ekstatologik
yang tidak mungkin dapat dijangkau oleh otak manusia. Jadi di luar batas begitu. Lalu tidak ada yang bertentangan di antara konsep-konsepnya. Lalu terpenuhinya setiap janji dan ancaman yang diberitakan Quran dapat memberikan pengaruh yang mendalam dan besar kepada para pengikutnya. Lalu susunan kalimat dan gaya bahasa terpelihara dan paradoks yang sangat-sangat bagus. Lalu di sini juga ada perbedaan Al-Quran dengan hadis Qudsi. Nah, apa itu perbedaannya? Yang pertama, Quran adalah mukjizat yang mengandung tantangan kepada seluruh manusia dan jin yang mereka semua tidak akan dapat membuat yang serupa dengan Quran. Walau satu ayat pun. Sedangkan hadis Qudsi bukan merupakan mukjizat dan tidak mengandung tantangan. Yang kedua, seluruh isi Al-Quran dinukil secara mutakir dan qot'i. Sedangkan hadis Qudsi sebagian ada yang syahih atau pula sebagai berupa kabar ahad yang sebatas dzan atau dugaan. Jadi beda begitu ya. Yang ketiga, Al-Quran semuanya berasal dari Allah, baik makna maupun redaksi lafalannya. Yang keempat, perlakuan terhadap Quran yaitu dilarang menyentuh bagi yang berbahasa kecil, dilarang membaca bagi yang berbahasa besar, tidak berlaku bagi hadis Qudsi. Yang kelima, membaca Quran setiap hurufnya mendatangkan pahala, sedangkan hadis Qudsi tidak. Gitu. Nah, lalu ada lagi itu pengertian wahyu. Apa itu pengertian wahyu? Pengertian wahyu ialah memberikan sesuatu dengan cara yang samar dan cepat, sedangkan menurut pengertian agama, wahyu adalah pemberitahuan Tuhan kepada nabinya tentang hukum-hukum Tuhan. Berita-berita dan cerita-cerita dengan cara yang samar, tetapi meyakinkan kepada nabi atau rasul yang bersangkutan. Nah, contohnya yang pertama, pemberitahuan Tuhan dengan cara ilham tanpa perantara termasuk mimpi yang tepat dan benar. Misal, Nabi Ibrahim diperintahkan melalui mimpi menyembelih putrinya Ismail. Maksud saya putranya Ismail. Yang kedua, mendengar firman Allah di balik takbir. Yang ketiga, menyampaikan wahyu atau amanat Tuhan dengan perantara Jibril Ini ada dua macam, yaitu Nabi dapat melihat kehadiran malaikat Jibril. Yang kedua, Nabi tidak melihat kehadiran malaikat Jibril ketika menerima wahyu, tetapi beliau mendengar suara seperti suara lebah atau gemerincing bel. Baik Umi, sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan ataupun tutur kata yang tidak baik, mohon dimaafkan. Selamat malam Umi. Assalamualaikum. Terima kasih.